kerja di kantor desa, udah masyarakat nggak perlu ke kantor desa, semuanya kita layani lewat website. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Nah, apalagi di fitur yang kita tawarkan tuh ada e-commerce-nya. Juga ada layar e-commerce. E-commerce. Lapak desa di situ ada. Jadi masyarakat desa atau UMKM ataupun BUMDes yang punya produk yang mau dijualkan, silakan tawarkan di website desa itu. Nah, Sekjen ini kan salah satu juga pengurus yang jabatan yang penting juga. Penting di kepengurusan komunitas itu tadi. Nah, kami pengurus tidak digaji. Itu 101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Oke ya Bang Timotius ya yang udah hadir di studio kami hari ini tentang mengenal Open Desa nih Bang. Keberhasilan Kominfo dalam mendigitalisasi desa di Kabupaten Kayong Utara yang menjadi topik utama kita di siang hari ini ya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait tema yang akan dibahas, mungkin Bang Timotius bisa memperkenalkan diri sedikit lah ya, latar belakangnya seperti apa, biar nanti pendengar juga tahu nih bahwa Bang Timotius ini benar-benar ahli di bidang ini gitu ya. Silahkan Bang Timotius. Ya baik, terima kasih ya kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan ya. Tadi sudah disebutkan nama saya Timotius. Saat ini saya secara organik saya bekerja di Dinas Kominfo. Sebagai analis sistem informasi. Ya, itu jabatan saya sehari-hari. Nah, tetapi di sisi lain saya juga di Open Desa itu menjabat saat ini itu sampai periode 2026 sebagai Sekretaris Jenderal Open Desa. Itu dari tahun berapa? Baru tahun ini sampai 2026. 2026. Oke. Lalu tadi dibilang ahli di bidangnya ya. Iya, harus itu. Nah, yang tadi gelarnya udah Eskom ya. Itu sih. Jadi dari situ kita udah bisa tahu bahwa ini memang pekerjaan sehari-hari dan memang kalau kita sudah suka dan pekerjaan sehari-hari ya pasti kita bisa ahli di bidangnya itu sih sebenarnya. Berarti ini bukan hanya sebuah pekerjaan tapi kesenangan dan juga hobi ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu Bang Timotius, ini kan kelulusan Eskom juga ya kan? Ya. Kenapa bisa suka dengan Eskom atau di bidang ini? Karena pertama dulu waktu saya SMA itu, saya ada kesempatan untuk punya laptop sendiri. Jadi ketika kuliah, nggak tahu nih kan, waktu itu zaman saya kuliah itu teman-teman masih hebohnya kuliah guru atau perawat. Itu aja pilihannya, guru atau perawat. Dulu kalau mau ke perguruan tinggi menjadi pertimbangannya hanya dua itu ya? Dua itu. Nah, di kampung saya itu cuman itu pilihannya. Maksudnya kebanyakan dari mereka. Kebanyakan kawan-kawan yang sekolah SMA waktu itu pun itu aja. Nah, tetapi saya ada kesempatan untuk punya laptop sendiri, beli sendiri waktu di SMA itu, sehingga tertarik nih mengulik dunia di dalam komputer itu seperti apa sih sebenarnya. Dunia digitalisasi lah ya. Digital itu, dunia komputer itu seperti apa. Nah, yang saya tahu dulu, saya nggak usah muluk-muluk lah. Saya hanya tahu ngetik Word sama Excel, udah. Itu aja. Kayaknya ya kan? semua orang semuanya baru tahu itu aja gitu ya. Perkiraan saya kuliah itu, kayaknya ini saya bisa nih kuliah nih sini. Ya udah memantapkan diri itu ya. Mantap gitu. Oke, jadilah kuliah ya. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di fakultas mana? Di Fakultas MIPA, jurusan dulu namanya Sistem Komputer. Sistem Komputer. Sekarang itu namanya Rekayasa Sistem Komputer. Oke, udah berganti nama tapi tetap tujuannya sama, programnya sama ya. Ya itu Computer Science. Oke, Computer Science. Oke ya. Di kampus mana? Di Untan. Oh, Universitas Tanjung Pura Pontianak ya? Ya. Oke, Bang Timotius ya, sedikit biografi dari beliau tuh ya. Kalau boleh tahu Open Desa ini pertama kali dicanangkan itu di tahun berapa? Atau pertama kali idenya itu di tahun berapa? Open Desa ini kan komunitas ya. Bahasa Indonesia itu adalah perkumpulan desa digital terbuka. Oke. Nah, Open Desa. Nah, ini pertama kali didirikan 2018 di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Oh, di Kota Sumatera Barat awalnya. Di 50 kota Provinsi Sumatera Barat. 50 kota itu nama kota? Nama kabupaten. Nama kabupaten. Nah, jadi diletaknya di Sumatera Barat. Ya. Oke. Nah, saya juga belum pernah ke sana sih. Oh, oke. Tetapi itu cikal bakal berdirinya Open Desa dan Open Seat. Nah, ini berangkat dari keprihatinan teman-teman desa ataupun keahlian lah ya. Tadi misalnya sekdesnya punya
basic IT, kadesnya punya IT, mereka berkumpul yang membutuhkan satu data desa. Biar datanya terpusat gitu ya? Di desa itu kan. Nah, sehingga mereka membangunlah suatu aplikasi namanya OpenSeed. OpenSID ya? OpenSID ya. Open Sistem Informasi Desa. Nah, ketika sudah ada OpenSeed, mereka istilahnya kayak sepertinya butuh perkumpulan nih gitu kan, butuh komunitas yang menaungi supaya bisa manfaat baik daripada OpenSeed itu bisa dirasakan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Mereka berkumpul membentuk komunitas 2018, lalu disebarlah sampai ke seluruh Indonesia saat ini. Jadi awalnya ini bukan dari sistem terpusat, melainkan melalui komunitas. Komunitas ya, sampai sekarang juga komunitas. Masih komunitas berbasisnya ya? Ya, kenapa saya sekjen? Bisa jadi sekjen kan, padahal di Kayong. Padahal sekretariat nasionalnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat, oke. Nah, Ketua Open Desa itu dari Bandung. Sekjennya di Kalimantan Barat. Bendaharanya saya lupa, di Tegal atau di mana gitu bendaharanya. Gitu. Jadi masing-masing itu kami tidak ada yang berkumpul. Semuanya kami berbasis remote. Oh, berbasis remote ya. Hanya 3 orang yang bekerja di sekretariat nasionalnya. Yang di kantornya memang gitu. Itu gimana ceritanya? Kok bisa kepilih jadi sekjen sedangkan ya ibaratkan personilnya tersebar di mana-mana nih? Iya, jadi tadi Bang, berangkat dari pekerjaan utama saya di Kominfo ya, sebagai analis sistem informasi desa, sistem informasi khususnya, desa khususnya, saya menganalisa sistem informasi apa yang dipakai di desa-desa. Nah, 2020-2021 saya masuk di sini. Itu belum ada desa yang menggunakan sistem informasi yang satu ya, yang sama, yang terpusat gitu ya, yang sama. Artinya desa ini mau bikin sendiri silahkan, mau ini desa sendiri bikin ini silahkan. Artinya dan belum ada yang difasilitasi pemerintah. Nah, ini bebas ke pihak ketiga. Ini juga jadi tantangan kita sebenarnya, Bang. Karena dengan adanya sistem seperti ini kan ini dalam tanda petik mohon maaf ini mematikan pihak ketiga nih gitu kan. Nah, sehingga saya turunlah door to door ke desa-desa ini. Ada beberapa desa yang kami datangi, oh ini rupanya sekian biayanya. Lalu saya datang, tawarkanlah OpenSeed ini yang gratis. Gimana tuh tanggapan masyarakat terkait sosialisasi Bang Timotius tentang hadirnya OpenSeed ini? Ya, yang namanya sistem informasi desa ini kan banyak jenis Bang ya. Ada yang online, ada yang offline ya kan. Nah, ketika dia online, maka ditanyakan semua nih. Biayanya berapa, semuanya. Nah, awal-awal kami di Kominfo itu kan belum punya server. Jadi ya semua biaya kita tanggungkan kepada desa. Nah, itu yang membuat desa berat nih. Di awal pembukaan itu ya? Ya, di awal-awal Kominfo ini belum punya server. Nah, berat karena apa tadi? Udah gak di desanya nggak ada sinyal gitu kan, harus online lagi kan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sampai saat ini. Itu adalah 2 faktor yang memang harus diperhatikan ya. Kalau berbasis online pastinya jaringan yang paling utama ya. Oke. Terus tujuannya dibentuk ini kira-kira selain untuk memusatkan data, apalagi Bang Timotius? Sekarang kan gini, apa sih yang tidak dibutuhkan? Istilahnya apa sih yang tidak membutuhkan website nih gitu, sistem informasi desa nih. Nah, sekarang aja kami baru kalau tidak salah bulan kemarin kita mendampingi Podorukun sampai ke lomba desa tingkat nasional ya kan. Iya, kemarin tuh ya. Iya, juara 3. Nah, website kita fasilitasi. Nah, lalu yang sekarang saat ini sedang berjalan ini untuk desa anti korupsi, untuk desa Wonorejo, website kita fasilitasi. Artinya website ini selain pemusatan data juga sebagai media komunikasi antara desa dengan masyarakat luas, Bang. Nah, lebih mudah terjangkau lah ya. Mudah terjangkau. Nah, fitur-fitur yang kita tawarkan juga sangat-sangat kaya. Nah, makanya kalau saya membayangkan kalau diri saya ini kerja di kantor desa, udah masyarakat nggak perlu ke kantor desa, semuanya kita layani lewat website. Lebih simple ya. Lebih simple. Nah, apalagi di fitur yang kita tawarkan tuh ada e-commerce-nya. Juga ada lain e-commerce. E-commerce. Lapak desa di situ ada. Jadi masyarakat desa atau UMKM ataupun BUMDes yang punya produk yang mau dijualkan, silakan tawarkan di website desa itu. Menarik gitu ya? Iya. Lebih mudah diakses. Jadi orang untuk memasarkan produk tidak capek-capek harus berkoar-koar sana sini ya kan? Tinggal buka website, ada lapak, ada memang khusus menu lapak di situ.
Menarik ya perkembangan digitalisasi ya. Oke Bang Timotius, tadi tuh sempat mengatakan bahwa ada beberapa aplikasi aja yang ditawarkan oleh Open Desa ini. Open Desa ini sebenarnya punya banyak aplikasi ya. Jadi dari tingkat desa itu punya OpenSeed, lalu ada juga PBB, aplikasi PBB, tapi itu premium ya, berbayar. Lalu di tingkat kecamatan yang menghimpun data desa. Di tingkat kecamatan itu Open Deka, dashboard kecamatan. Lalu di tingkat kabupaten itu ada lagi namanya Open Cup. Nah, satu data kabupaten bisa menghimpun data desa melalui aplikasi Open Cup itu yang terhubung dari OpenSeed di desa. Terhubunglah menjadi Open Cup gitu kan. Lalu selain itu juga banyak sih layanan-layanan lainnya, aplikasi siap pakai semua, artinya desa tinggal pakai, tidak perlu repot-repot lagi harus install dan harus pandai coding, itu tidak perlu. Nah, kita punya dari sisi Open Desa itu kita punya layanan siap pakai, aplikasi siap pakai, artinya desa cukup membayar sekian, sudah jadi tinggal data pakai. Mudah terhimpun gitu ya. Mudah terhimpun dan operatornya tinggal kalau ada masalah apa semua tidak perlu pusing-pusing. Staf kami dari Open Desa itu siap untuk membantu 24 jam per 7 untuk menangani itu. Ya kalau desa ambil layanan siap pakai itu tadi. Oke. Jadi layanan fitur seperti Open SID, Open Seed, Open DK itu dan Open Cup itu bisa terkonek ya? Ya, terkonek semua. Jadi bisa direkap semuanya menjadi satu, menjadi terpusat gitu ya. Jadi pimpinan baik kades, camat maupun bupati itu bisa mantau semua di situ. Menjadi satu data yang terpusat dari sumbernya dari desa kan, dari Open Seed, dari Open Cup itu. Nah, cuman kalau Open Cup ini kita di Kayong ini belum punya. Karena Open Cup kita harus ada PKS dengan Open Desa. Berarti yang sekarang dijalankan adalah hanya sebatas desa per desa. Desa dan kecamatan. Desa dan kecamatan, tidak sampai ke kabupaten. Belum sampai. Oke. Sampai tingkat kecamatan masih yang sedang berjalan ya. Mungkin kedepannya bisa diperluas lagi ya kan. Mungkin ini juga menjadi cita-cita Bang Timotius ya. Ya pasti. Cita-cita saya Bang, ini kan kita di Kayong Utara nih ada 43 desa ya. 43 desa dengan 6 kecamatan. Dari 43 itu dari 2021 sampai saat ini itu sudah terinstall dan terpakai 32 desa. Dari 43. Dari 43 desa. Artinya sekitar 67 atau 70% itu sudah menggunakan OpenSeed. Dari 32 itu berapa kecamatan? Itu terdiri 6 kecamatan. 6 kecamatan. Nah, 4 kecamatan itu sudah 100%. Itu dari Kecamatan Seponti, Teluk Batang, Sukadana, dan Kepulauan Karimata. Yang mudah full desanya menggunakan 100%. Dan fitur SID ini. Ya, dan 4 desa itu sudah 4 kecamatan itu sudah punya Open DK namanya. Tapi yang aktif baru Seponti dan Sukadana. Oke. Jadi itu adalah terinstall tapi tidak aktif. Gitu. Oke. Ya itulah yang perlu ini kan ya, yang perlu dipertajam lagi ya. Ya saya sebenarnya ingin mengarah ke situ bagaimana pengelolaan digitalisasinya terkait Open Desa ini ya. Ya mungkin bisa dijawab sedikit Bang Timotius. Tadi kan dari 4 kecamatan udah full menggunakan Open SID ini. Terus cara mengelola digitalisasinya ini seperti apa? Kan dia kan satu pusat tuh ya. Mengolah ini bagaimana biar rekamannya itu bisa terkontrol gitu. Kita kan punya grup WhatsApp. Semua operator, kepala desa dan kecamatan juga saya buat gabung di dalam satu grup WhatsApp. Jadi kalau ada masalah, kendala apa terkait dengan pengelolaan website, itu semua bebas di situ. Nah, pengelolaan digitalisasinya maksudnya gimana nih? Apakah data dan sebagainya? Nah, itu semuanya sebenarnya diserahkan kepada desa. Oh, semuanya itu tergantung kebijakan dari desa masing-masing. Iya. Kita tidak punya istilahnya wewenang ke sana. Meskipun kita yang memfasilitasi websitenya, ya itu udah haknya desa. Iya, biasanya kan ada kekhawatiran nih. Ini kan aplikasinya dari orang sana kan gitu kan. Terus data-data kita bisa dipantau mereka dong, nanti bocor dong gitu kan. Ya berarti aman ya Bang Timotius ya. Sebenarnya gini, masalah aman atau tidaknya itu aman itu relatif dan tidak ada sistem yang benar-benar aman. Kita harus catat itu sebenarnya. Tidak ada sistem yang benar-benar aman. Nah, istilahnya kita hanya menjaga saja, memaksimalkan bagaimana supaya
data yang tadi kita pahami itu sensitif dan sebagainya supaya tidak mudah lah ya, tidak mudah bocor. Oke. Nah, itu bagaimana misalnya mengganti password dan sebagainya. Selama ini kalau OpenSeed, karena mungkin saya bocorkan sedikit ya, di Indonesia dari awal mulanya tadi itu hanya di Kabupaten 50 kota. Iya, di Sumatera Barat tuh ya. Sumatera Barat. Sekarang desa di Indonesia kan berapa, Bang? Ini saya tanya nih. Aduh, saya nggak tahu. Jujur aja nih saya nggak tahu. Desa kelurahan di Indonesia itu sekitar 80-an ribu. Desa kelurahan. Keseluruhan secara nasional. Indonesia ya. Saya ngomong Indonesia. Nah, sekarang yang menggunakan OpenSeed di seluruh Indonesia itu 22 ribu lebih. Artinya sepertiga desa di Indonesia sudah menggunakan OpenSeed. Nah, yang lain-lainnya gimana? Nah, mungkin pakai sistem informasi yang lain ya, atau belum ada sama sekali. Nah, selama saya menggunakan OpenSeed belum pernah ada kasus yang tadi, Bang. Kasus misalnya kebocoran data. Nggak ada kebocoran data ya? Dari 22 ribu desa itu. Oke, berarti dari OpenSeed ya. Dari OpenSeed ya. Kalau yang sistem lain saya Oke, ya kita berbicara tentang OpenSeed sini ya. Salah satu keunggulannya sampai saat ini untuk keamanan data masih aman ya, Bang Timotius ya. Oke, terus ketika hal ini dicanangkan pada waktu itu ya di tahun 2018 ya berdirinya. Tapi kalau nggak salah itu saya dengar-dengar pencetusnya 2016 ya kan. Cuman resminya 2018 gitu ya. Pada waktu pengenalan kepada masyarakat itu langkah-langkahnya seperti apa pada waktu ini kan berbentuk komunitas, Bang Timotius. Langkah-langkah yang diambil dari Open Desa ini untuk biar ya setiap desa dan masyarakat ini tahu bahwa ada aplikasi Open Desa yang lebih memudahkan masyarakat, gimana pada saat itu memperkenalkannya? Sebenarnya sih triknya banyak nih, Bang. Nah, karena ini kami setiap 2 minggu sekali kan ada pertemuan anggota. Nah, hari ini kalau tidak salah ada nanti jam 2 itu pertemuan jam 1 atau jam 2 pertemuan anggota kami, cerita di desa masing-masing itu beda-beda. Di wilayah masing-masing beda-beda. Tetapi karena saya baru bergabung menjadi pengurus atau menjadi anggota nih 2023 2022 kemarin. 2023 kalau nggak salah saya baru bergabung. Jadi cerita itu terhimpun ketika saya sudah masuk di sini. Nah, itu memang tantangannya beda-beda. Ada yang penolakan, ada yang ya istilahnya respon baik gitu kan. Banyak macam. Nah, itu yang menjadi concern saya kan memang tidak mudah ya kan untuk mengenalkan sesuatu yang baru kepada masyarakat ya kan. Apalagi mereka membutuhkan keuntungan di dalamnya. Kira-kira hal positif apa sih yang bisa saya dapatkan dengan saya memakai fitur ini gitu ya kan? Pasti itu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Pasti. Kita belum ngomong masyarakat lah ya. Perangkat desa ya, perangkat desa lah. Oke, perangkat desa ya, karena itu peruntukannya kan lebih luas ke perangkat desa ya. Oke. Yang menggunakan itu perangkat desa, tapi yang menerima manfaatnya juga masyarakat. Kan bisa diakses oleh masyarakat juga kan? Iya. Nah, ketika pertama kali kita pasti banyak tantangannya, Bang. Nah, tadi betul pertanyaannya, apa bagian saya misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu, Bang, OpenSeed ini adalah gratis. Gratis, tidak berbayar. Tidak berbayar. Oke. Nah, bisa di-download bebas, diinstal sendiri sekarang tersedia di GitHub. Di GitHub lah ya. Itu tersedia, bisa download. Itu yang versi gratis. Nah, kalau yang premium itu bisa juga di-download tapi kita butuh key-nya. Justru ada yang versi premium nih ya? Ada. Oke, kita berbicara tentang yang free dulu lah. Ya. Nah, yang free itu bisa download gratis sekarang, Abang mau install bisa. Langsung bisa pakai bisa. Teman itu butuh kode desa. Jadi setiap desa memiliki key tersendiri. Iya, kode desa. Ini kan setiap desa kita punya kode desa yang memang dari Kemendagrinya kan. Oke. Nah, misalnya kalau kita Kayong ini 6111 berapa, habis itu 200 berapa gitu. Oke. Tergantung itu kan. Nah, kode desa itu udah umum memang. Nah, itu yang dipakai kita untuk menjadi key sehingga untuk menjadi kunci pembuka aplikasi itu, Bang. Nah, kalau orang luar bukan desa ya, mau pakai itu nggak bisa. Hanya yang terdaftar di desa itu aja. Hanya desa,
pakai dia kode desa. Iya, hanya desa itu aja yang bisa mengakses gitu ya. Iya. Oke, menarik ya. Jadi lebih spesifik lah hitungannya ya. Jadi nggak sembarang ya. Mungkin itu menjadi faktor utama juga bahwa data-data di situ bisa dikatakan aman gitu ya, Bang Timotius ya. Oke ya. Jadi perangkat yang dicetus oleh Open Desa ini memang dari segi keamanan sudah dipikirkan dengan sedemikian rupa ya, Bang Timotius ya. Hanya perangkat desa itu sendiri aja yang bisa mengakses gitu ya. Dan juga masyarakat yang ingin mengakses di wilayah desa itu sendiri gitu ya, Bang Timotius ya. Oke, menarik ini. Selanjutnya di Bang Timotius, penasaran saya ya. Selaku orang yang menjadi sekjen di Open Desa ini, kok bisa Bang Timotius ini kan perannya di di lingkungan pemerintahan di Dinas Kominfo itu ada peran juga di sana dan tiba-tiba menjadi sekjen di Open Desa ini. Gimana ceritanya? Penasaran saya ya. Tentunya yang melatari itu semua pasti tidak mudah, ada kualifikasinya juga. Dan Bang Timotius terjun ke ranah Open Desa ini juga penuh dengan cerita yang menarik di baliknya, Bang Timotius. Silakan. Mungkin ada spill-spillan sedikit ya kan, kita nggak tahu nanti. Silakan Bang Timotius. Iya, kenapa bisa jadi sekjen lah ya? Kenapa bisa jadi sekjen gitu? Ya, saya cerita dari awal. Tadi saya cerita itu dari 2020-2021 itu kan kita door to door ke desa-desa ya kan, untuk menyebarkan lah manfaat atau praktik baik dari OpenSeed ini kan. Nah, untuk kita menyebarkan artinya kan kita harus tahu nih apa sih OpenSeed ini kan. Nah, gimana kita mau cerita dengan orang kalau kita nggak tahu? Nah, saya ulik lah OpenSeed ini atau sistem informasi desa, aplikasinya seperti apa, siapa yang buat dan sebagainya kan. Nah, dan kita tahu ini gratis. Nah, saya juga pernah mengembangkan suatu aplikasi, tetapi kalau gratis, Bang, aplikasi sebagus ini, selengkap ini, sekompleks ini dikasih gratis, wah, pengembangnya dapat makan dari mana gitu kan? Minimal untuk update lah ya. Untuk update itu, aduh susah gitu kan. Jadi saya penasaran dan salut gitu kan. Salut kok bisa pengembang OpenSeed ini kasih gratis gitu kan? Padahal ini fiturnya kompleks, bagus. Saya penasaran, saya cari. Gitu kan, saya carilah informasi di website opendesa.id, di GitHub-nya dan sebagainya. Lalu di situ ada menu paling bawah itu daftar anggota, Bang. Langsung dari website itu sendiri. Dari website opendesa.id. Nah, daftar anggota, saya lihat siapa-siapa yang menjadi anggota itu. Wah, itu dari seluruh Indonesia. Secara nasional ya? Iya, ada juga yang dari Kalimantan Tengah ya kalau salah, dari Kota Waringin itu Bang Ariandi. Ada juga dari Kalimantan itu baru Bang Ariandi kalau nggak salah saya. Nah, yang lain-lain tuh di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Sulawesi, itu tersebar. Pokoknya seluruh Indonesia pasti ada di situ. Nah, penasaran, saya buka lagi link form pendaftaran anggota. Penasaran tuh ya? Penasaran kan? Nah, karena saya pengen masuk ke dalamnya kan. Nah, saya pengen tahu bagaimana sistem pengelolaan Open Desa ini kok bisa kasih gratis aplikasi sebagus ini gitu kan. Nah, kalau saya bayangkan nih Bang ya, saya bayangkan kalau ini sifatnya basisnya adalah profit, artinya basis mencari keuntungan, dengan aplikasi sekompleks ini paling kurang itu 50 juta satu kali instalasi. Oke. Nah, itu saya nilai sebagai analis sistem informasi ya. Sebagai disiplin ilmu saya menilai aplikasi ini tidak kurang dari 50 juta. Nah, itu. Kalau diperjualbelikan. Oke. Karena kita berbicara gratis di sini ya. Kalau diperjualbelikan. Nah, ini kok bisa kasih gratis kan? Nah, masuklah ke dalam daftar anggota dan sebagainya, ikut masa percobaan 3 bulan kan. Nah, kita punya dulu mereka punya program pertemuan setiap minggu, setiap 2 minggu sekali, setiap bulan. Nah, saya ikut rajin terus kan. Jadi kumpullah cerita-cerita dari seluruh Indonesia bagaimana pengembangan sistem informasi desa di desanya masing-masing. Ada yang mudah, ada yang gampang gitu kan. Ada yang ya istilahnya mentok gitu kan pengembangannya. Sehingga full saya menjadi anggota resmi penuh itu setelah 3 bulan. Waktu itu kalau nggak salah saya mulai itu tahun lalu lah, 2023 lupa kak. Nah setelah itu Juni kemarin itu ada sekretaris jenderal Open Desa sebelumnya itu mengundurkan diri. Oke. Nah, mengundurkan diri karena
sesuatu dan hal, pekerjaan utamanya juga mungkin ya. Nah, karena tadi terkait dengan pekerjaan utama kan. Nah, lalu ada open recruitment nih untuk menjadi sekjen. Jadi daftar. Saya pengen juga sih sebenarnya gitu kan, karena pengen ambil andil dalam keputusan-keputusan dan kebijakan ataupun pengembangan open seat dan open desa ke depannya seperti apa. Nanti saya pengen ambil andil sebenarnya, itu tujuan awal saya masuk. Nah, tapi saya terbentur nih dengan status saya PNS kan. Nah, ini menjadi permasalahannya nih ya. Kan? Terbentur gitu kan. Nah, saya lihat ketua umum kami open desa itu statusnya juga PNS. Nah, di Kabupaten Bandung. Nah, gitu kan. Adalah titik cerah ya pada waktu itu. Saya tanya-tanyakan, ini gimana kok bisa? Nah, karena pengurus kami tidak dituntut kerja penuh waktu, Bang. Itu yang pertama. Tidak dituntut kerja penuh waktu, tetapi kami juga punya tugas fungsi masing-masing dan kami tidak digaji. Di keanggotaan open desa ini? Sebagai pengurus. Kami kan ini kan pengurus open desa nih kan. Nah, sekjen ini kan salah satu juga pengurus yang jabatan yang penting juga, penting di kepengurusan komunitas itu tadi. Nah, kami pengurus tidak digaji. Itu berarti ya sukarela lah ya. Sukarela. Itu jadi pertanyaan pertama dari pengawas waktu itu, ada Pak Edi Ridwan, pengawas. Pak Timo bersediakah jadi ini katanya kan? Saya bilang bersedia, tapi tidak digaji ya. Itu. Oke. Gimana tuh perasaannya? Ya namanya kan orang punya pekerjaan, masa iya nggak digaji? Ya gimana respon Bang Timo pada waktu itu? Ya sebenarnya kita semua butuh uang ya kan? Iya, kita semua butuh uang seperti yang saya katakan sebelumnya. Butuh uang. Tetapi ini terkait juga dengan pekerjaan utama, saya sebagai pegawai tadi kan PNS, abdi pemerintah, Nah, ini kan tidak boleh menerima double juga kan. Nah, itu juga jadi saya paham ke situ. Ya sudah, enggak masalah Pak, saya bilang. Karena saya juga ada pekerjaan utama yang saya ada gaji utama juga. Ya udah, enggak masalah Pak. Jadi udah mantapkan diri lah ya. Oke, saya bersedia jadi sekjen gitu ya. Ya, yang penting saya bisa berkontribusi saja gitu kan. Nah, tetapi itu yang tidak digaji pengawas, pengurus. Nah, tetapi kita punya pegawai penuh waktu juga Bang. Tapi remote. Nah, remote itu digaji. Oke. Ya. Oke. Seperti kantor biasa lah. Oke. Kita beralih ke mengenal open desa lagi nih Bang Timo ya. Untuk desa ini, apakah melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke open desa atau bahkan mereka udah tinggal download aja gitu? Oh, enggak perlu. Enggak perlu daftar apapun. Kecuali kalau ingin menjadi pegiat ataupun jadi anggota di open desa, silakan. Jadi aplikasi atau fitur itu langsung bisa diakses, langsung bisa digunakan oleh desa tanpa melalui persyaratan-persyaratan lainnya gitu. Macam kita instalasi aplikasi web biasa. Oh, seperti biasa ya, semudah itu ya. Semudah itu. Asik nih aplikasi ini ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, kayak aplikasi biasa aja ya. Dan bisa digunakan secara nasional ya kan. Gratis. Manfaatnya juga banyak ya kan. Tadi itu salah satu fiturnya adalah adanya platform e-commerce. Aduh, itu lapak desa. Keren banget tuh ya. Dan transparansi APBD apa semuanya gitu, artikel. Secara keuangan juga bisa direkap dari aplikasi itu ya. Aplikasi layanan mandiri, surat menyurat, banyak, lengkap. Aduh, itu bukan lebih dari transparan lagi ya. Semoga bisa dipergunakan dengan baik ya. Tadi Bang Timo juga mengatakan ada beberapa yang memang ada tapi masih tidak aktif gitu ya. Ya semoga kedepannya bisa lebih kembangkan lagi, sosialkan lagi lah ya. Bagaimana peran open desa ini untuk masyarakat desa itu sendiri, agar nanti masyarakat yang memang perlu kenetralitasan gitu ya, perlu transparan gitu ya, bisa lebih mudah mengakses dan tahu bagaimana hiruk pikuk di dalam desa itu sendiri gitu ya. Ya bukan secara internal lah, tapi secara umum gitu bisa diakses oleh masyarakat gitu ya Bang Timo ya. Oke, Bang Timo ini kan sudah dari tahun berapa tadi, 2023 lalu ya menjadi sekjen. Sekjen ini baru-baru Juni atau Juli. Bulan tahun ini.
Oke, ya kira-kira udah ada 3 atau 4 bulanan lah ya, sudah berlangsung. Tentunya udah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang udah dilaksanakan oleh Bang Timo juga ya. Kira-kira dampak positif, dampak konkretnya lah terkait adanya Open Desa ini bagi masyarakat itu seperti apa, Bang Timo? Yang pasti kita pembinaan ya, pembinaan ke terutama perangkat desa, masyarakat juga pegiat-pegiat itu kita pasti ada. Kita punya program pelatihan surat menyurat, punya pelatihan fitur dan sebagainya. Nah itu manfaat itu, kalau masalah manfaat itu relatif sih sebenarnya ya. Dari kita bilang ini bagus gitu kan, tetapi yang penerimanya belum tentu menerima. Artinya dari kita punya program yang bagus untuk masyarakat, untuk perangkat desa. Setiap 2 bulan sekali kita ada webinar. Ya kan? Ada pelatihan gitu ya? Ada pelatihan juga. Nah ini artinya bukan hanya sekedar kita basis aplikasi, tapi kita lebih kepada membina komunitas, Bang. Nah karena komunitas kita kan seluruh Indonesia. Nah kalau tidak dibina, ya kan, ya nanti akan bisa kemana-mana gitu ya kan. Makanya kita berusaha tujuan. Ya kita berusaha untuk memberikan secara maksimal, program-program kita selalu perbaharui ya kan. Nah dan ya kita juga aktif di media sosial, bisa cek di komunitas Open Desa, di Instagram juga ada, YouTube juga ada ya kan. Artinya manfaatnya itu kita selalu berbagi cerita lah. Misalnya dari desa di Sumatera misalnya, lalu apa yang sudah dilakukan hal baik di sana, kita sharing ke sini. Menjadikan pembelajaran gitu. Iya, pembelajaran gitu. Nah, bahkan dengan adanya Open Seat ini difasilitasi oleh Open Desa, yang dari Kalimantan bisa nanti studi tiru kalau bahasanya ya, studi tiru ke Sumatera, ke desa-desa percontohan untuk Open Seat ini. Itu sih. Oke ya, jadi banyak manfaatnya banyak ya. Tadi udah dikatakan bahwa ada ketransparanan, ada juga secara akuntabel juga bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Tapi yang menjadi pertanyaan nih Bang Timo ya, kalau berbicara tentang transparansi, apakah itu bisa ya yang Bang Timo katakan bisa menjadi tolak ukur lah bagi masyarakat? Apakah benar-benar ketransparansian di dalam aplikasi itu benar-benar terang benderang bagi masyarakat, bagi pengetahuan masyarakat, bagi kacamata masyarakat? Karena kan secara secara umum kita ketahui yang namanya data, yang namanya alat dapur masing-masing lah gitu ya. Itu kan kadang sangat sulit untuk dipaparkan ke masyarakat umum. Di situ pasti aja yang bertanya, emangnya sekuat apa sih gitu ya pengaruhnya Open Desa ini untuk keterbukaan dan ketransparansian ini bagi masyarakat agar memang benar-benar manfaatnya memang dirasakan oleh desa dan juga masyarakat setempat di desa tersebut, Bang Timo. Ya, kalau masalah keterbukaan informasi publik ya, itu kan memang sudah ada diatur di undang-undang. Nah, undang-undang keterbukaan informasi publik ya kan. Nah, di Open Desa itu sebenarnya tidak bisa memaksa ini harus terbuka, ini enggak kan. Nah, tetapi kita hanya menyediakan fitur. Nah, apakah itu akan dibuka atau tidak oleh perangkat desa atau operatornya? Ya itu kembali lagi ke kebijakan di dalam perangkat desa itu seperti apa, di desa itu seperti apa. Kalau memang ini sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, ya silakan dipublis, ya kan, kayak gitu. Berarti kembali ke desanya masing-masing lagi. Iya gitu. Nah artinya kita dari Open Desa, dalam hal ini Open Seat, itu fitur-fitur kita sediakan. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan itu ya? Iya. Oke. Terus tingkat keberhasilan yang bisa diukur dari Open Desa ini seperti apa? Tentunya kan ada perhitungan tahunan, ada rekap tahunannya. Tingkat keberhasilannya itu dihitung dari apanya? Kami punya target nasional itu pengguna aktif ya. Tadi saya sampaikan bahwa yang pernah memasang Open Seat itu 22.000 desa lebih. Nah, pengguna aktifnya itu kita punya target sampai dengan 2026 itu 9.000 desa. Nah, itu aktif. Nah, itu lalu pengguna aktifnya ya. Lalu tadi anggota. Nah, kita target kita sampai 100 anggota. Nah, ini itu kan per berapa 100 anggota? 2026 sampai 2026. Dari tahun ini sampai 2026. Iya. Nah, dari tahun ini. Tahun ini sekarang kita baru 70-an anggota. Bentar lagi dong ya. Bentar lagi. Lalu kerjasama. Nah, PKS kita ada ber-PKS dengan Pemda. Jadi Open Desa bekerjasama dengan Pemda. Nanti Open Cup itu ya. Nah, Open Cup itu
sekarang kita udah ada 5 atau 6 gitu ke Pemda. Jadi Kota Bima, Kabupaten Bima, lalu Kota Tabanan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, lalu Gresik, Jawa Timur. Oke. 5 kabupaten. Kalau tidak salah ingat saya. Ya. Target kita kan. Targetnya. Target kita ada 8 PKS dengan kabupaten kota. Nah, yang sudah tercapai 5. Yang sudah tercapai sudah 5. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan bahwa Open Desa ini memang bermanfaat gitu ya. Iya. Karena begini, misalnya tadi pengguna aktif kan. Kami targetkan 9.000 desa. Oke. Nah, yang sekarang itu 8.000-an kalau tidak salah, 8.400-an desa. Yang sudah menggunakan yang aktif ya. Yang aktif aja. Di luar yang tidak aktif berarti. Iya. Nah, kita kan menghitung gini, Bang. Macam tadi ya, di Kayong Utara 32 desa sudah menggunakan. Tapi yang aktif hanya 5 misalnya. Nah, yang 27-nya kemana? Iya. Kita tidak hitung. Berarti yang dihitung menjadi pencapaian adalah yang aktif. Yang aktif aja, yang 4 aja gitu ya. Iya. Oke, itulah tingkat keberhasilan bahwa. Tapi kira-kira kalau dihitung secara nasional itu bisa dikatakan berhasil nggak? Dihitung secara rata-rata nasional. Karena dari sebanyaknya orang menggunakan, dari sebanyaknya desa yang menggunakan itu dengan jumlah yang masih aktif. Nah, kan kita punya target tadi saya sampaikan. Nah, Open Desa punya target 9.000 desa aktif. Nah, sekarang yang tercapai 2024 itu 8.400-an. Target awalnya di 9.000 sampai 2026. Sampai 2026. Semacam kalau kita di Pemda itu apa RPJMD kah, kayak gitu-gitulah kan. Nah, kita punya target itu. Nah, kalau mencapai target berarti kan berhasil. Oke. Kan gitu. Berarti tinggal dikit lagi lah ya, sekarang di 8.000-an lebih ya kan. Di angka 9.000 udah sampai target di tahun 2026 nantinya sampainya ya kan. Sampaikan sedikit analisa. Bagaimana kita bisa tahu itu aktif atau tidaknya? Nah, ini yang perlu karena kita hanya berbicara tanpa data itu sebuah sia-sia kan. Oke, silahkan Bang Timo. Nah, kita di Open kita punya teknologi lah ya. Teknologi untuk mengukur atau melihat ini kapan terakhir diakses dan apa yang dilakukan. Itu aja. Kapan dipergunakan dan kapan terakhir kali diakses. Ya, itu aja kata kuncinya. Nah, misalnya rentang 1 tahun atau 3 bulan tidak diakses, maka itu kita anggap tidak aktif. Terus ketika udah tidak aktif, apakah ada syarat lagi untuk mengaktifkannya atau memang website tersebut ya udah berjalan gitu aja, cuman tidak dipergunakan gitu? Ya, kalau teman kami di Open Desa bilang itu jadi istilah website hantu, Mas. Ada tapi ya enggak ada gitu kan. Kayak dia online tapi enggak ada isinya. Rumah gitu. Gede mewah tapi enggak ada orangnya gitu ya. Iya, Oke. Gitu. Berarti tolak ukurnya untuk mengukur itu masih aktif atau enggak ya dilihat dari pertama kali digunakan dan terakhir kali digunakan, diakses ya. Kapan terakhir diakses dan apa yang diupdate. Oke. Kalau misalnya masyarakat yang mengakses itu terhitung nggak? Terhitung lah. Misalnya nih dari perangkat desa tidak menggunakan, sudah lama tidak menggunakan, terus diakses oleh masyarakat untuk melihat informasi seperti itu masih bisa kedetek nggak? Bisa. Masih bisa ya. Bisa. Itu masuk kategori masih aktif atau aktif? Masuk kategori aktif. Walaupun tidak ada pembaharuan. Kalau tidak ada pembaharuan harusnya tidak enggak masuk dah. Oh, justru ada ini ya, harus ada pembaruan. Harus ada pembaruan. Kalau ini kan aktif atau tidak itu gini, Bang. Aktif itu bukan berarti tidak online. Aktif itu artinya ada konten yang diupdate, ada data yang diupdate, ada aktivitas di situ, ya kan? Nah, tetapi kalau dia tidak online, berarti kan tidak bisa diakses. Nah, ini aktif, tidak aktif tapi bisa diakses gitu kan. Artinya aktif dan tidak itu beda dengan online dan tidak. Nah, itu kita pahami dulu lah. Oke. Paham. Dia online tapi tidak aktif dalam mengisi data. Nah, dia online aktif mengisi data. Nah, ada juga yang misalnya tidak online itu karena sesuatu dan hal. Misalnya nama domainnya habis, masa aktif servernya habis. Ya kan? Nah, itu banyak faktor. Ada masa-masa maintenance gitu lah ya. Gitu. Nah, itu memang tidak
online dan tidak aktif. Karena ada faktor tertentu lah ya ibaratkannya. Tapi kalau memang nggak pernah disentuh sama sekali, ya itu udah dikatakan nggak aktif sih ya. Oke. Ini agak-agak susah sih karena kita ngomongnya hal-hal yang di ngawang-ngawang gitu. Oke, ya kita lanjut aja deh ya. Oke. Selain dari tadi terkait aplikasi dan lain sebagainya, tentu ini kan ada bentuk pelatihan. Ya. Ada bentuk sosialisasi, ada bentuk touch lah kepada masyarakat itu sendiri, kepada desa itu sendiri. Apa yang udah dilakukan dari Open Desa ini untuk touch kepada mereka, untuk menyentuh mereka? Pelatihan seperti apa, terus pengenalannya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa dan lain sebagainya. Silahkan Bang Timo jelaskan. Ya, kalau masalah pelatihan, ya kita setiap bulan ada pelatihan untuk pengguna. Pertama kita pilih-pilih nih Bang. Kenapa tuh dipilah-pilih? Karena tadi ada kita pakai PKS ya, yang tadi PKS dengan Pemda. Maka hari ini nih kita ada tadi pagi itu jam 8 itu ada pelatihan khusus pengguna yang online-nya di Kominfo. Servernya menggunakan server Kominfo. Artinya kita di Open Desa kan sudah bekerjasama dengan Kominfo. Nah, jadi dari Open Desa kerjasama dengan Kominfo untuk memberikan pelatihan bagi desa-desa yang online ke situ. Itu pertama. Yang kedua, untuk pengguna umum. Artinya yang tidak online di Kominfo, tidak menggunakan server Kominfo, tapi dia bisa saja menggunakan server Open Desa atau bisa menggunakan server yang mandiri. Oh, ada juga yang mandiri gitu ya? Ada lah. Misalnya ke penyedia hosting gitu kan. Ya bebas kan, kita nggak ada paksaan kemana kan. Nah, bisa difasilitasi oleh Kominfo, bisa difasilitasi oleh Open Desa atau dia mandiri punya pihak ketiga misalnya. Ya silakan, enggak masalah. Tapi pakai aplikasi OpenSeat ya enggak masalah. Nah, justru itu enggak mengganggu dari websitenya sendiri ya? Enggak lah. Oh, enggak, kalau pakai pihak ketiga gitu. Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Oke. Enggak masalah. Itu tergantung nanti kebijakan Pemdanya apakah harus online di Kominfo atau tidak. Ya kan? Kalau tidak ada keharusan, karena kan gini, Bang. Ini ada yang sistemnya itu adalah pembangunan itu top down, ada yang down to top gitu kan. Bottom up atau up button gitulah. Ya, ada yang up down lah ya. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Gitu kan. Nah, kita di Kayong ini dari atas ke bawah, Bang. Nah, maka di Pemda dalam hal ini Kominfo itu dalam tanda petik memaksa desa dalam tanda petik ya untuk online di Kominfo. Karena pertama biaya gratis. Lalu yang kedua supaya kita bisa bantu desa secara maksimal untuk maintenance, desa tidak perlu instalasi dan sebagainya. Karena lebih terpusat juga ya kan. Iya, terpusat juga. Kita bisa handle kendala-kendala yang terjadi di pengelolaan OpenSeat tadi itu. Nah, tapi bayangkan kalau seandainya desa online di luar misalnya kan. Nah, siapa yang bantu mereka? Nah, karena kita sadar perangkat desa tuh enggak banyak yang bisa menghandle itu kan. Nah, pasti nanti akan keluar biaya dan sebagainya. Nah, kita menjamin di Kominfo bahwa tidak ada istilahnya biaya kalau untuk yang gratis ya. Itu justru untuk biaya maintenance juga gratis. Semua, Bang. Semua fasilitas gratis. Kira hanya untuk di awal aja gitu ya kan, gratis. Untuk segala maintenance segala macam itu masih harus berbayar. Justru enggak. Kalau di Kominfo enggak ada ya. Kalau di Kayong ya, Kominfo Kayong enggak ada. Oke. Berbeda hal mungkin dengan yang premium mungkin ya. Kalau premium itu karena nanti desa langsung bayar sendiri ke Open Desa. Tidak melalui Kominfo. Nanti kalau melalui Kominfo harganya sekian, bahaya. Jangan ngomong lah. Oke. Ada lagi nggak tadi itu kegiatannya? Kalau dari Open Desa itu banyak webinar, lalu juga ada pembekalan, ada pertemuan forum anggota juga kan banyak. Tetapi pembinaan secara langsung yang kita lakukan fisik juga ada, Bang. Ada. Jadi misalnya desa ini bisa mengajukan narasumber ke Open Desa. Ya tentunya berbayar ya, ya karena mendatangkan pemateri ke daerah itu misalkan itu silakan bisa. Ada beberapa yang sering kita lakukan ke sana. Jadi narasumber kita juga tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk memberikan pemahaman gitu ya. Pemahaman ataupun BIMTEK terkait dengan Open Desa. Nah, kita juga ada pelatihan surat menyurat, Bang, karena di OpenSeat ini kan juga tidak terbatas dengan pembuatan artikel dan sebagainya, tetapi juga ada layanan administrasi pemerintah di situ, surat menyurat di situ. Nah, kita setiap bulan itu adalah pelatihan surat menyurat. Setiap bulan.
Itu dilaksanakan secara online atau online? Ya, online. Melalui Zoom meeting mungkin ya? Zoom meeting, ya. Itu dihadiri oleh beberapa bebas. Siapapun yang merasa penting lah ya untuk belajar surat menyurat itu silakan gitu kan. Oke. Untuk tapi kan untuk mendapatkan akses itu perlu informasi lebih lanjut. Kira-kira untuk mengakses itu dapat dari mana? Bisa dari Facebook, Bang. Facebook. Silakan disebutkan Bang Timo. Sebentar saya cek. Ya, kalau di Facebook kita nama Facebooknya Komunitas Open Desa. Ya, Open Desa. Nah, di sana update informasi terkait itu. Iya, setiap hari kita update di situ dan kita memang punya program misalnya pengelolaan konten lah ya. Ada memang di situ dan informasi-informasi tentang pelatihan surat. Nah, ini kalau saya tunjukkan. Nah, ada kan? Oke, komunitas Open Desa ya. Ya, komunitas Open Desa. Nanti di sini juga ada misalnya ada yang desanya aktif untuk sharing. Oh, kami di desa ini kegiatan ini. Nanti ini di sini semua. Oke. Silahkan ya pendengar ya, kalau ingin tahu informasi lebih lanjut silahkan buka Facebook Anda dan ketikkan komunitas Open Desa ya, Bang Timo ya. Oke, menarik ya, semakin maju, semakin modern kehidupan, semakin modern dunia itu harus juga diimbangi dengan dunia digital yang harus mumpuni yang Bang Timo ya. Oke, kita udah menjelaskan terkait kegiatannya apa aja yang udah dilakukan oleh Open Desa ini. Kita berbalik ke wilayah Kabupaten Kayong Utara ini Bang Timo. Dengan berapa tadi 32 yang udah mendaftar ya. Itu menggunakan dan ada beberapa juga yang bisa dikatakan belum aktif lah ya. Tapi banyak. Itu adalah sebuah kemajuan karena yang sebelumnya nggak ada menjadi ada gitu ya Bang Timo ya. Menurut Bang Timo sendiri untuk Kabupaten Kayong Utara ini ke depannya kira-kira prospeknya seperti apa terkait Open Desa ini? Kalau untuk Kayong Utara itu memang target saya tahun ini sebenarnya itu 100%. 100% desa di Kayong Utara itu menggunakan sistem informasi desa. Nah, tapi karena sesuatu hal kendala kita banyak kegiatan lomba-lomba juga ya kan. Nah, salah satu manfaatnya tadi Bang. Nah, tadi karena website itu kan jadi salah satu syarat untuk mengikuti lomba ini dan itu gitu kan. Nah, itu jadi salah satu manfaatnya sehingga fokus ke kita di Kominfo ini terbagi. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan adanya contoh-contoh desa yang sudah berhasil menggunakan iPhone Sheet ini bisa menyebarluaskan praktik baiknya ke desa-desa yang belum menggunakan. Nah, misalnya manfaat-manfaat baiknya ini. Makanya kita bentuk grup WhatsApp ini supaya sharing. Ini manfaat dari desa ini seperti ini apa gitu kan. Nah, ini berbagi. Jadi bukan hanya sekedar koordinasi antara kita Kominfo dengan desa, tetapi juga desa yang bisa saling ini. Nah, ke depan memang kita mau harapannya supaya desa-desa di Kayong Utara ini bisa go digital bersama. Jadi sesuai dengan visi slogannya Open Desa itu menuju desa digital. Nah, jadi harapan kita di Kominfo juga seperti itu untuk desa-desa di Kayong Utara ini go digital semua. Dan kita punya sebenarnya ada satu lagi fitur Bang yang dari Open Desa yang saya enggak di ini kan. Kita punya namanya mesin ADM namanya, Anjungan Desa Mandiri, itu seperti ATM. Nah, tetapi itu bisa untuk layanan mandiri surat menyurat. Itu kan jadi desa datang itu ke kantor desa hanya untuk buat cetak surat, tidak perlu ke operatornya. Lebih praktis gitu lebih praktis lagi. Itu bagi masyarakat yang tidak punya Android ya, tidak punya internet dan sebagainya, datang ke kantor desa bukan menghubungi operator tetapi dengan ADM itu tadi. Layanan digital itu tadi ya. Jadi itu udah dilaksanakan belum? Itu belum ada di Kayong Utara, tetapi kita dari Pemda sedang mudah-mudahan diterima untuk anggaran di tahun 2025. Kita menganggarkan hibah untuk 6 desa di Kayong Utara nih Bang. Menarik tuh ya. Mudah-mudahan tercapai. Cita-cita yang mulia itu ya. Semoga bisa tercapai. Semangat untuk Bang Timo ya. Siap, sama-sama. Oke, itulah target untuk Kayong Utara ke depannya ya. Dan dari 32 yang udah mendaftar di Kabupaten Kayong Utara ini, kira-kira mereka menagih apa untuk Open Desa ini Bang Timo? Kan Bang Timo ini kan selaku sekjen juga ya kan. Kira-kira dari pemerintah desa itu menagihkan apa kepada Open Desa agar ya kampung saya ini, desa saya ini lebih bisa mendigitalisasi. Karena kalau hanya pihak desa yang selalu melakukan sosialisasi, justru ini mempunyai keterbatasan gitu. Apakah ada dari pihak Open Desa ini yang langsung ke masyarakat agar masyarakat lebih tahu, lebih terorientasi lah terhadap
aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh Open Desa ini, Bang Timo? Sebenarnya kalau apa ya, belum ada sih, karena dari dari desa ataupun kami belum ada dengar gitu kan. Nah, apa namanya, kalau turun langsung ya ke desa, Iya, turun langsung. itu tadi paling bentuknya pelatihan. Hanya bentuk pelatihan. Bentuk pelatihan, dan itu pun kalau dibutuhkan. Nah, sosialisasi dan sebagainya itu yang ini kan dari Open Desa lah ya. Nah, dari Kominfo di sini ya untuk Kayong Utara sebenarnya gitu juga. Sama halnya, artinya kan gini Bang, kita membantu orang yang dengan tangan terbuka. Nah, tetapi kalau kita membantu orang dengan tangan ke belakang, gimana cara kita membantu? Nah, tapi ada nggak dari pihak Open Desa itu sendiri memiliki kegiatan langsung nih, turun ke desa ini nih langsung gitu? Open Desa secara nasional ya? Iya. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya hanya berbasis online hanya melalui webinar dan lain sebagainya itu ya? Oke. Kira-kira ada nggak niatan untuk langsung nih terjun ke desa-desa gitu? Kita basiskan request Bang. Oh, berbasis request? Ya, basis request, dan kita request itu pun tidak semua kita penuhi. Oke. Karena tadi kan kita basisnya nirlaba. Basisnya nirlaba, kalau seandainya kita datang ke suatu daerah itu membuat kegiatan di sana, artinya kan kita menghabiskan anggaran ya kan. Menghabiskan anggaran. Nah, kecuali kalau dari desa ataupun Pemda itu menganggarkan sistem requestan lah ya. Itu sudah bebas. Terfasilitasi lah difasilitasi gitu ya. Kecamatan atau desa itu silakan bebas. Tapi kalau dari kita tetap ada pertimbangan itu, kalau bisa diusahakan online. Diusahakan online ya. Ya, mudah-mudahan semua orang yang memang berkepentingan dan ingin tahu juga bisa ikutlah di dalam komunitas itu ya, Bang Timo ya. Oke, terakhir Bang Timo mungkin ya. Ya, mungkin terakhirlah pertanyaan dari saya ya. Kira-kira rencananya ke depan untuk program dari Open Desa ini apa yang ingin dimajukan dan harapannya untuk Kayong Utara ke depannya agar Kayong Utara ini lebih melek digital, lebih mendigitalisasi dan juga lebih paham mengikuti zaman sekarang, Bang Timo? Ya, sistem informasi desa ini kan banyak ya. Ada basis online, basis offline. Nah, kami selalu tawarkan kita pakai saja dulu. Meskipun tidak ada jaringan, kita bisa install offline namanya. Jadi menggunakan sistem informasi itu, nah nanti datanya diupdate ketika kita punya sinyal ke kota misalkan. Nah, untuk Open Desa tahun 2025 Januari kita ada kegiatan namanya ASEAN Digital Award di Thailand, itu Januari, itu hasil daripada Indonesian Entrepreneur TIC kemarin. Itu kita juara 1. Hasil Entrepreneur TIC pengembangan sistem informasi desa, dan ini akan diikutkan lagi di Thailand. Mudah-mudahan nanti kita memperoleh hasil yang terbaik lah gitu. Itu rencana untuk pengembangan selanjutnya ya, Bang Timo. Nah, ini sekarang sedang berjalan. Justru sedang berjalan ya. Sedang berjalan. Jadi untuk ke depan kita selalu fitur-fitur kita selalu by request. Kalau ada, bisa di request, semisal ada kebutuhan ini, tolong dong masukkan fitur ini gitu ya. Semua kita pengembangan by request. Kenapa pengembangan kita setiap bulan itu rilis setiap bulan, Bang? Nah, karena kita by request mendengarkan pengguna kita, keluh kesah mereka, keluh kesahnya, misalnya ini ada bug, error dan sebagainya, ataupun kami butuh fitur ini, misalnya kan. Silakan di request di via isu di GitHub itu. Nanti akan diproses oleh pengembang ya. Dianalisa oleh tim developer kita. Kita punya tim developer, programmernya kita punya. Jadi itu nanti akan dianalisa apakah fitur ini sudah ada atau bisa dimasukkan lagi atau memang ini kita tidak lanjuti. Ada pertimbangan analisa seperti itu. Selain dari event tadi itu, ada lagi nggak? Keinginan kedepannya dari Open Desa ini? Yang pastinya mencapai target seluruh Indonesia menggunakan Open Desa. itu yang harus lebih dioptimiskan ya. Ya, karena konteks sekarang ini kan di Kayong 43 desa ini saya sedikit sebenarnya minder, Bang, dengan kawan-kawan di kabupaten lain. Misalnya di Kabupaten Ketapang ya, Nusa Jawa. Di Ketapang itu desanya berapa? 100 lebih kan. Nah, itu saya tidak tahu target mereka udah berapa yang menggunakan sistem informasi. Tapi di Kayong ini hanya 43 desa kok tidak bisa 100%. Nah, ini yang menjadi PR saya nih. Ya. Nah, di desa-desa lain, misalnya di Kuburaya itu 100 lebih juga. Lalu di Sintang misalnya
300 lebih desanya. Nah, ratusan semua desa-desa. Nih di Kayong 43 loh, enggak nyampe 50 gitu kan. Nah, kok enggak bisa 100%. Nah, ini yang jadi tantangan berat. PR gitu kan. Ya. Itu. Ya, kita harus patut bersyukur juga ya, karena dari secara hitungan nasional sekjennya ada di Kayong. Ya. Itu PR untuk Bang Timo tentunya ya. Semoga betul. targetnya bisa tercapai dengan 100% ya. Amin. Dan harapannya ada lagi nggak untuk Kayong Utara ke depannya Bang Timo? Tetap sama ya. Go digital 100% menggunakan sistem informasi. Oke, semangat kalau gitu ya. Kita berikan aplaus dulu ya untuk Bang Timo. Terima kasih Bang Timo ya udah hadir ya. Ya, itu sedikit pertanyaan lah yang terakhir ya. Harapannya untuk kita semua agar Kayong Utara ini lebih mendigitalisasi ya Bang Timo ya. Terima kasih juga sudah diundang. Alhamdulillah ya. Berbagi cerita ya. Ya, berbagi cerita di sini. Ya, ini adalah sebuah kemajuan lah ya. Karena yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, yang sebelumnya kita masih terbata-bata dengan teknologi, sekarang dengan hadirnya Bang Timo juga selaku sekjen ya dari Open Desa bisa lebih memperluas lah jaringannya di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kayong Utara ini ya Bang Timo ya. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah mendengarkan ya. Menarik ya perbincangan kita hari ini. Maka dengan itu berakhirlah pula perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Timotius ya yang udah hadir ya. Semoga tidak jera datang ke kami ya. Untuk nextnya mungkin ada program atau project yang bisa dikembangkan dan bisa ditawarkan lagi dan bisa sosialisasikan lagi kepada masyarakat luas ya. Bisa kita ngobrol lagi nanti ya Bang Timo ya. Oke, mungkin terakhir ada nggak sedikit Bang Timo pesan-pesan untuk kita semua? Mungkin kalau ada silakan. Iya, dari kami Open Desa maupun Kominfo, kami tidak bisa bekerja sendiri Bang. Nah, artinya butuh dukungan juga dari bawah, dari desa, dari masyarakat, supaya ini kita bukan lagi menjadi programnya Kominfo, bukan lagi menjadi programnya Open Desa, tapi menjadi program kita bersama. Gitu. Ini milik kita bersama. Kita bersama. Oke. Ada lagi Bang Timo? Itu aja. Udah cukup ya. Oke, selesailah sudah ya perbincangan kita di siang hari ini bersama Bang Timotius ya, Eskom, yang selaku sekjen dari Open Desa juga dan selaku staf dari Diskominfo Kabupaten Kayong Utara ya, Bang Timo ya. Alhamdulillah ya, terima kasih semuanya yang udah mendengarkan ya. Dengan adanya Open Desa ini kita sudah selangkah lebih maju tentunya dengan adanya transparan dan juga secara akuntabel melalui aplikasi Open Desa ya. Hal ini pula sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya kalau nggak salah, di mana dia desa dibiarkan ataupun diberikan kesempatan untuk memberikan secara otonomi seluas-luasnya kepada desa ya Bang Timo ya. Oke, terima kasih semuanya bersama Timotius Eskom tentang mengenal Open Desa, keberhasilan Kominfo mendigitalisasi desa di Kabupaten Kayong Utara. Pastinya kamu selalu mendengarkan Radio Kayong Utara bisa kalian akses di website kami di www.rkufm.id karena kami selalu update informasi seputar Kabupaten Kayong Utara di sana, dan juga kalian bisa mendengarkan live streaming kita juga secara langsung di sana. Selain itu kamu juga bisa mendengarkan live streaming kami melalui aplikasi, bisa kalian download di laman Play Store, tinggal ketikkan aja rkufm.id ya. Dan saya akhiri perbincangan kita, talk show kita bersama Bang Timotius Eskom ya, selaku dari Sekjen Open Desa dan juga selaku staf Diskominfo Kabupaten Kayong Utara dengan tema mengenal Open Desa, keberhasilan Kominfo mendigitalisasi desa di Kabupaten Kayong Utara. Kita sudahi sampai dengan hari ini. Terima kasih Bang Timotius. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Dan semuanya dan kru yang bertugas saya ucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.